Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, hadratul kiram, para angkatan muda Muhammadiyah dan para pemirsa TV Masjid At-Taqwa Dupak Bangun Sari yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di hari ke-24 di bulan suci Ramadan, yang mana insya Allah nanti malam kita memasuki malam yang ke-25. Kita bermunajat kepada Allah agar Allah menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan, agar Allah menyampaikan ke kita kepada Idul Fitri, dan agar Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang mendapatkan derajat manusia utama, la'allakum tattaqun. Sebelum kajian ini saya awali dengan doa. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni na'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dajih wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bidanah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kelaparan, karena itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat, karena itu adalah seburuk-buruk teman. Dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, para sahabat berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihan, Allahumma yassirli jalisan salihan, Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan teman-teman yang saleh, mudahkan kami untuk mendapatkan teman-teman yang saleh. Jamaah, adik-adik angkatan muda Muhammadiyah dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Awal kajian saya awali dengan dua doa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi doa dari para sahabat-sahabat Nabi terkait dengan tema pada kesempatan sore ini, agamamu tergantung dengan temanmu. Ketika sepenggal kalimat ini kita maknai dengan makna yang keliru, maka kadang orang menganalogikan bahwa agama kita tergantung agama teman kita. Kalau teman kita Nasrani, kita menjadi Nasrani. Kalau teman kita Yahudi, kita menjadi Yahudi. Kalau teman kita Muslim, kita akan menjadi Muslim. Maka untuk lebih detailnya,
saya akan mengkaji ini secara khusus agar dalam hidup yang super singkat ini kita tidak salah teman, kita tidak salah dalam memilih kawan, kita tidak salah dalam memilih sahabat. Karena teman kita, sahabat kita, kawan kita nanti akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Maka di awal tadi saya awali dengan sebuah doa. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan teman-teman yang soleh. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan teman-teman atau sahabat-sahabat yang soleh. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan kawan-kawan yang soleh. Karena sahabat, teman, kawan atau saudara sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kembali dengan tema yang begitu sangat indah untuk kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan kajian ini mengilhami kita untuk menjadi manusia-manusia yang bisa mendapatkan surganya Allah. Bisa jadi melalui perantaraan teman-teman atau kawan-kawan kita. Bisa jadi ketika kita nanti di yaumil mahsyar divonis untuk mendapatkan nerakanya Allah. Tapi karena kita memiliki teman yang soleh, kita memiliki sahabat yang soleh, maka teman sahabat kita menjadi wasilah, menjadi sebab jalan kita mendapatkan surganya Allah. Maka oleh karena itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, mari kita berhati-hati dalam memilih teman. Mudah-mudahan waktu yang singkat bisa menjadikan kita mendapatkan teman yang sangat begitu menjadikan kita penghuni surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-67 Allah berfirman, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwan ilal muttaqin. Kawan, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagiannya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang kemarin dia begitu menjadi sahabat, dia runtang-runtung ke sana kemari, selalu mendampinginya. Tapi nanti pada saat ketika Allah memberikan hisab bagi makhluknya, ketika Allah menentukan bagi makhluknya surga dan neraka, maka teman-teman itu akan menjadi musuhnya, akan menjadi orang yang menggunting dalam lipatan, menekuk teman seiring hanya gara-gara kadang urusan dunianya. Tetapi tidak bagi orang-orang yang bertakwa, bagi teman-teman yang memiliki akhlak yang mulia. Karena orang-orang yang memiliki ketakwaan, dia tidak akan mungkin menjerumuskan saudaranya, menjerumuskan kawannya, menjerumuskan temannya ke dalam jurang kebinasaan. Maka Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh pembawa acara mengutip sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yuhalilu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan al-mar'atu ala dinil khalili falyanzur ahadukum may yuhalilu. Seseorang itu, kata Nabi, lelaki itu, wanita itu tergantung agama dari teman dekatnya, dari kawan dekatnya. Oleh karena itu, kata Nabi, hendaklah kamu memperhatikan siapa yang akan kamu jadikan teman. Jangan sembarang orang dijadikan teman. Karena teman itu akan berpengaruh terhadap agama kawannya, temannya. Di dalam riwayat yang lain terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi
dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah pun bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau berteman kecuali kepada orang-orang yang mukmin. Maka jelaslah, untuk menjadikan kita orang yang beragamakan baik, beribadahkan baik, maka tidak bisa kita mencari sembarang teman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu jadikan teman kecuali orang-orang yang mukmin. Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul bersabda, al-mu'min mir'atun mu'min. Orang mukmin itu cerminan dari mukmin yang lainnya. Kawan kita itu cermin bagi diri kita. Jika kawan kita baik, maka baiklah diri kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin mengetahui tentang bagaimana sih fulan itu, maka jangan tanya si fulan, tanya sama temannya si fulan. Karena teman si fulan akan menceritakan bagaimana tentang si fulan itu. Maka benar kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dari sahabat Anas dan disahihkan oleh Al-Albani, al-mu'minu miratul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Oleh karena itu kawan, jangan salah kita memilih teman. Karena mungkin orang ingin mengetahui kita akan dilihat siapa teman kita. Jika teman kita adalah penjual togel, maka kita dianggap sebagai pemain togel. Jika teman kita itu adalah orang yang hobi untuk berlaku maksiat, maka kita kadang divonis orang yang suka maksiat. Tetapi sebaliknya, ketika teman kita adalah orang yang ahli ibadah, aktivis masjid, orang yang selalu ibadah tepat waktu, yang selalu menjaga bacaan Qur'annya dengan tadarus, maka bisa jadi kita yang mungkin tidak sebaik teman kita, dianggap kita sebaik teman kita. Maka teman adalah cermin dalam hidup kita. Beberapa ulama mengkategorikan teman seperti Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau menggolongkan teman itu dalam 4 golongan. Yang pertama, teman bergaul itu bagaikan makanan. Kita tahu makanan pokok adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup kita. Ketika tanpa ada makanan, kita berusaha mencarinya dengan berbagai macam cara. Kita harus bekerja keras siang dan malam, kadang tak kenal waktu. Kita harus belajar yang gigih, belajar agar kita nanti menjadi orang yang sukses. Maka yang dimaksud dengan teman bergaul bagaikan makanan adalah mereka yang begitu sangat menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka jadikan ulama dan orang-orang yang soleh sebagai teman kita. Dia akan mengajarkan kita tentang kebaikan. Dia akan memberikan pendidikan kita ketika kita butuh tentang ilmu agama. Bahkan orang-orang yang soleh itu, kalau kita salah, kita akan diingatkan dengan cara yang benar. Maka pilihlah kelompok yang pertama, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa teman bergaul bagaikan makanan. Adapun yang kedua, teman bergaul bagaikan obat. Kita tahu obat adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika perlu saja. Kita sakit, maka kita butuh obat. Ketika kita tidak sakit, obat pun kita tinggalkan. Nggak mungkin kita tidak sakit tetap mengkonsumsi obat, nggak mungkin. Siapakah teman bagaikan obat itu? Teman bagaikan obat adalah mereka
yang biasa berhubungan dengan kita sesuai dengan profesi kerja kita. Mungkin dia adalah teman sekolah kita, mungkin dia adalah teman kerja kita, mungkin dia adalah teman dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus, rekan kerja kita, tetangga kita. Kita hanya butuh, mereka hanya butuh ketika ada keperluan saja. Kadang ini bermanfaat dan kadang pula ini tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, teman bergaul bagaikan penyakit. Apa itu yang dimaksud dengan teman bergaul bagaikan penyakit? Teman itu tentu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Bahkan sebaliknya, dia merugikan kehidupan kita. Adakah penyakit yang menguntungkan? Ketika sekarang ini musim pandemi COVID, orang dituduh kena penyakit corona, Masya Allah, dikucilkan. Rumahnya kadang diisolasi, ada yang dipolis lain. Saya ketika harus ikut terlibat dalam pemakaman kawan yang sedang sakit COVID, meninggal dunia, Masya Allah, mensucikan keluarga tidak ikut, mengkafani keluarga tidak ikut, mensolati keluarga tidak ikut, bahkan sampai menguburkan keluarga hanya memantau dalam jarak 100 sampai 200 meter. Begitu sangat tragis orang yang meninggal karena COVID. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah itu. Dan mudah-mudahan jika Allah mentakdirkan kita diberikan kesabaran. Karena janji Rasulullah, orang yang mati dan punya kesabaran dan keimanan kepada Allah, maka diberi ganjaran seperti mati dalam perang syahid. Sehingga dikategorikan sebagai mati syahid. Yang insya Allah masuk surga tanpa hisab. Walaupun orang lain mungkin menghinakan dia, mengucilkan dia, tapi Allah memberikan predikat yang utama. Syaratnya sabar dan punya keimanan. Inilah bedanya manusia dengan Allah. Manusia memandang yang zahir, tapi Allah memandang dengan pandangan yang begitu sangat luas. Jika Allah memuliakan seorang hamba, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghalanginya. Jika Allah menghinakan seorang hamba, walaupun seluruh makhluk di muka bumi memuliakan, tapi dia hina di mata Allah. Mudah-mudahan kita golongan orang yang dimuliakan manusia dan juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cari teman yang sebagai penyakit, karena kadang bisa menjadikan kita rugi di dunia. Kalau kita salah, kadang dia tidak peduli, kadang dia hanya cari untung saja. Dan yang terakhir, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada teman itu bagaikan racun. Tahu racun? Racun itu mematikan. Racun itu merusak. Racun itu tidak ada guna sama sekali. Karena dia selalu berusaha menggelincirkan kita. Racun itu berusaha menyengsarakan kita. Maka ada 4 golongan tadi. Makanan, obat, penyakit, racun. Maka yang paling baik kita cari teman yang seperti makanan. Kalau tidak, minimal teman sebagai obat. Karena kadang dia berguna ketika kita sakit, dia bisa menyembuhkan sakit kita. Tapi jangan teman seperti penyakit atau teman bergaul seperti racun. Oleh karena itu, sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimakumullah, di dalam kitabnya Al-Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan juga Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kedua ulama ini memberikan tips kepada kita
bagaimana cara memilih teman. Ketika betul-betul teman begitu sangat berpengaruh terhadap agama kita, lalu bagaimana caranya kita memilih teman? Maka ada 5 tips. Ada 5 sifat yang bisa kita jadikan sebagai teman dalam hidup kita. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah teman yang memiliki kepandaian dan kecerdasan. Teman yang pandai akan mampu membantu kita untuk menunjukkan kebenaran. Kalau kita berteman dengan orang yang bodoh, kalau dia tidak membodohi kita, kita akan ikut-ikutan menjadi orang bodoh. Maka carilah teman yang pandai, teman yang memiliki kecerdasan. Dia akan menularkan kecerdasan, kepandaian kepada kita. Karena teman yang pandai pasti bermanfaat. Yang kedua, teman yang memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama kepandaian. Maka yang kedua adalah yang memiliki akhlak. Ada orang pandai tapi tidak berakhlak. Maka kita kepingin memiliki teman yang pandai dan berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia, dia akan selalu memberikan manfaat dalam hidupnya. Karena akan muncul manfaat-manfaat yang akan mengalir dalam diri kita. Orang yang berakhlak mulia itu orang yang ketika melihat keburukan sakit hatinya. Ketika kita salah jalan, dia tidak ikhlas kalau kita itu salah jalan. Maka teman yang memiliki akhlak, maka dia berusaha memberikan pengaruh positif dalam hidup kita. Yang ketiga, cari teman yang bertakwa, bukan teman yang fasyik. Karena teman yang bertakwa akan selalu menjadi bagian mengajak kita untuk menuju rumahnya Allah. Tetapi kalau teman itu fasyik, teman itu yang suka memunculkan madorot, mengajak kerusakan, maka teman-teman yang fasik itu akan memberikan dampak buruk dalam hidup kita. Yang keempat, carilah teman yang memiliki kecintaan terhadap sunnah, bukan teman yang suka mengajak kita kepada hal-hal yang menjerumus atau bertentangan dengan sunnah, yaitu ahli bid'ah. Karena teman yang suka dengan sunnah akan berusaha mengajak kita untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Rasulullah sebagai seorang uswatun hasanah memberikan pendidikan kepada saudaranya, memberikan pendidikan kepada keluarganya, memberikan pendidikan bahkan kepada musuhnya. Maka orang-orang yang cinta sunnah adalah mereka yang akan menjadi sahabat-sahabat Nabi, teman-teman Nabi di yaumil mahsyar nanti. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Qudamah dan Imam Al-Ghazali, teman yang baik adalah mereka yang memiliki sifat zuhud. Zuhud adalah yang memiliki ketawaduan dalam hidup, tidak rakus terhadap dunia. Karena sekarang ini banyak manusia hubbud dunya wa karahiyatil maut, terlalu cinta dunia dan takut akan mati. Kecintaan dunianya itu kadang membunuh semua akal sehat. Kadang tidak peduli teman, nggak peduli saudara, nggak peduli orang tua, nggak peduli atasan, disikat habis hanya demi kecintaan terhadap dunia. Kalau teman yang zuhud, dia akan tahu mana pakem-pakemnya, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ada 5 tips ya. Yang pertama pandai, kedua berakhlak, ketiga bertakwa, keempat cinta sunnah, dan yang kelima adalah mereka yang memiliki watak zuhud, qanaah,
begitu apa adanya dalam hidup. Ini adalah tips dari Ibnu Qudamah dan Al-Ghazali tentang bagaimana cara memilih teman. Sampai jam berapa? Sampai setengah 5. Ya, sama tanya jawabnya ya? Oh ya. Ya, saya kira untuk pengantar sebelum ada tanya jawab, karena masih banyak materi yang akan saya sampaikan, tapi agar teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan secara langsung atau yang ada di dalam gelombang yang lain dan yang sudah melihat di Instagram dari Masjid At-Taqwa Bangunsari bisa mengajukan pertanyaan. Jikalau bisa dijawab nanti kami jawab, jikalau tidak bisa ya wallahu a'lamu bishawab. Intinya teman-teman sebagai muslim semuanya yang di rumah, kita sebagai seorang muslim harus tepat daripada yang mungkin dalam memilih teman dalam beragama. Jangan sampai teman kita menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan ataupun jurang kebinasan namun beda kembali. Dan sudah disampaikan pada Bapak Ustaz Musabdua tips-tips dari para ulama-ulama, yaitu dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya pilihlah teman seperti kita memilih makanan atau kita makan sehari-hari. Ya, makanan pokok. Ya. Dan yang kedua, pilihlah teman seperti kita minum obat yang Ya. dibutuhkan ketika kita saat sakit dan tidak datang ketika ada butuhnya sedikit. Betul. Yang ketiga, jangan sampai kita memilih teman seperti Penyakit. Yaitu yang menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan, jurang api neraka, dan tidak memberikan motivasi apapun di dalam hidup kita. Dan yang ketiga dan yang keempat, jangan pilih teman seperti racun yang akan meracuni hati kita sehingga kita akan jauh dari Allah dan jauh dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Bagi teman-teman semuanya, sobat muslim semuanya, ataupun yang ada teman-teman yang berada di sini bisa mengajukan pertanyaan dan musyawarah dan dijawab langsung oleh Bapak Ustaz Abdullah. Memberikan tafadhol kepada para sobat muslim semuanya yang ada di rumah. Sambil menunggu berbuka, kita mendengarkan kajian-kajian yang ada di Masjid At-Taqwa Bangunsari. Ya. Saya juga mau bertanya ini dari saya. Bagaimana menasihati seseorang teman yang dimana teman itu susah dalam menasihati? Kita ajak dalam sholat misal, itu pun masih kayak males. Jadi kita itu sudah berusaha dalam menasihati, tapi temannya itu males lah untuk kita ajak menuju rumah Allah bersama-sama. Gimana dia sudah cari Iya. Memang fungsi teman itu ketika ada temannya yang tidak bersama-sama dalam ketakwaan, hatinya gelisah. Kegelisahan itu menjadikan dia tidak ridho kalau temannya itu nanti tidak bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Itu adalah karakter seorang mukmin yang benar. Maka ketika kita diberi oleh Allah kesempatan mendapatkan kesempatan menjadi mukmin yang benar, melihat teman kita yang tidak mau untuk taat kepada Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan sampai kita berhenti untuk memberikan nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat dalam ketakwaan. Nasihat yang benar. Tawasau bil haqq, memberikan nasihat kebenaran, itu artinya jangan informasi yang kita sampaikan kepada teman kita ya adalah informasi yang keliru. Makanya kalau ada berita-berita yang share, misalkan kita mendapatkan informasi tentang teman kita, jangan
kita langsung menjustis orang karena informasi. Tabayun, fatabayyan. Hendaklah kita bertabayun dulu. Cara bertabayun bisa secara langsung kita tanyakan kepada teman kita, atau bisa melalui orang paling dekat dengan dia. Dan ketika kita melihat teman kita tidak bersama-sama dalam ketakwaan kepada Allah, maka jangan kita berhenti untuk memberikan dia nasihat. Jangan berhenti. Sabar, kata Allah. Sabarlah dalam memberikan nasihat. Sabar itu artinya ketika kita memberikan nasihat, nasihat untuk menuju ketakwaan, nasihat untuk menuju kebenaran, maka kesabaran itu sampaikan nasihat itu secara tepat waktu, tepat kondisi, dan tepat posisi. Karena bisa jadi nasihat yang benar dengan waktu yang salah, maka akan salah dalam penerimaan. Maka harus betul-betul tepat waktunya, tepat posisinya, dan tepat kondisinya. Kemudian sabar itu bukan berarti ketika teman yang kita ajak kebaikan lalu dia tidak baik pada hari itu, lalu kita berhenti. Jangan. Sabar artinya memiliki keistiqomahan untuk mengajak dia terus menerus. Karena hanya Allah yang bisa merubah hati seorang hamba. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti mengajak pamannya Abu Thalib yang begitu berpuluh-puluh tahun, lebih daripada selama 50 tahun paman Nabi itu membela Rasulullah. 50 tahun. Tetapi Rasulullah tidak berhenti mendoakannya. Rasulullah tidak berhenti mengajak pamannya untuk bersama-sama Nabi untuk masuk Islam. Tetapi Allah memiliki takdir yang lain. Artinya Nabi yang mulia Muhammad SAW dalam hal ini tidak berhasil menjadikan pamannya muslim. Tapi itu karena kehendak Allah. Artinya tujuan kita, tugas kita hanya mendakwakan, mengajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tipnya sampaikan terus, istiqomah, sabar, tidak menggurui dalam waktu yang tepat, cara yang tepat, dan kondisi yang tepat. Nah, insya Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa terus berdoa, karena doa adalah senjatanya kaum muslimin. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Ini teman-teman dalam menasihati teman kita yang ada kita ada salah susah, yaitu ini yang kita sabar dan menurut atau kita langsung menggurui, langsung mengatakan kamu kafir. Nah, dari sampai teman-teman ya, harus semuanya. Misalnya kita mendapatkan pertanyaan dari teman buat muslim yang dari rumah, yaitu bagaimana kita berteman dengan seseorang yang soalnya belum lengkap dan kita berharap dia akan saya ajak untuk sholat 5 waktu. Iya. Jadi bagaimana kita berteman dengan orang teman yang sholatnya belum lengkap? Masya Allah. Ini adalah peluang dakwah. Bisa jadi kita itu masuk surga karena teman kita yang sholatnya belum lengkap tadi. Bagaimana kok bisa teman yang sholatnya belum lengkap bisa jadi kita masuk surga? Insya Allah. Satu, ketika kita punya teman yang sholatnya belum lengkap ya, lalu kita sabar mengajak dia. Jangan kita putuskan pertemanannya, jangan. Karena ini peluang kita dapat surga. Jangan-jangan surga kita itu ada di teman kita itu tadi. Ketika teman kita itu ya, kita sabar, kita ajak dia dengan apa yang menjadi kesenangannya. Mungkin kita menemukan cara diantaranya dengan cara
mengajak dia, ayo kita belajar bersama di rumahnya Allah, di masjid. Apalagi di Masjid At-Taqwa ini ada wifi-nya ya. Ayo kerjasama lah. Ketika sudah sama-sama kerjasama garap tugas sekolah, kita aja waktunya sholat. Kalau perlu waktu belajar mendekati waktu sholat. Sehingga ketika masuk waktu sholat, secara otomatis teman kita akan ikut sholat. Dia akan malu ketika teman kita yang tidak biasa sholat itu kemudian berada di tempat yang dekat dengan masjid, yang di situ ada fasilitasnya, lalu ketika masuk sholat dia tidak akan sholat, akan malu. Maka jangan ditinggalkan, terus kita ajak dia, karena bisa jadi teman kita itu jalan surga kita. Ketika dia rajin sholat, maka setiap dia rajin sholat karena dakwah kita, maka setiap itu kita mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengurangi pahala teman kita. Mungkin cara kita itu sederhana, tapi di mata Allah itu mulia. Sebagaimana seorang wanita pezina yang hanya dengan memberikan anjing minum dari sepatunya menjadi sebab dia mendapatkan surganya Allah. Dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi teman kita yang mungkin dia itu kurang begitu aktif sholatnya, karena dia menjadi sahabat kita. Kita ajak dia belajar di rumah Allah. Kemudian ketika masuk sholat dia akan sholat bersama kita dan akan menjadi kebiasaan kita dengan doa-doa kita. Maka itu menjadi jalan kita mendapatkan surganya Allah. Maka jangan ditinggalkan. Eman, itu peluang surga, itu kunci surga teman kita. Nah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Tapi alhamdulillah di sini kan teman-teman pemuda kita ini, kalau sebelum ada COVID itu satu malam Ahad kita adakan satu malam. Alhamdulillah. Langsung ada kajian, langsung kita habis kajian kita kelalai Ustaz. Masya Allah, ada futsalnya juga ya, ada sepak bola masuk. Nah, ini termasuk potensi mengajak mereka lebih taat sama Allah. Karena kadang cara-cara yang menjadi kesenangan teman kita itu juga menjadi peluang dakwah. Dakwah di segala cara, ada dakwah lewat futsal, dakwah lewat renang, dakwah lewat sosial media, dakwah lewat belajar bersama-sama, bikin meme atau apa, itu bagian dari dakwah. Iya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara kita menyikapi berteman dengan seorang akhwat? Iya. Akhwat, berteman dengan akhwat itu biasa. Tapi ketika ikhwan berteman dengan akhwat, ini baru luar biasa. Masya Allah. Kenapa luar biasa? Karena di luar kebiasaan daripada agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, terhadap yang berbeda jenis, Islam mengajarkan cara-cara dan etika-etika atau adab bergaul. Maka kepada siapapun kita berteman, yang penting jangan sampai pertemanan itu menimbulkan fitnah. Karena kalau ketika kita berteman, kemudian teman kita yang berbeda jenis, baik akhwat berteman dengan ikhwan atau ikhwan berteman dengan akhwat, maka patuhi dan gunakan terus SOP syariat, standar operasional dan prosedur pertemanan menurut Islam. Apa itu? Satu, jangan kita berteman atau ketika bersama dengan teman akhwat kita yang berbeda jenis, kita berdua-duaan yang di situ pada tempat yang sepi. Karena yang ketiganya itu pasti setan. Sebab ingat, setan itu yuwaswisu fi sudurinnas. Dia tidak akan pernah senang dan ridho ketika kita berada dalam majelis ini. Nggak senang setan.
maka setan akan berusaha agar kita itu tergerus amal kita. Bisa jadi jalan pengajian bareng, selepas pengajian ada teman akhwat minta diantarkan ke pulang. Nah, menolong saudara kita itu adalah perintah Allah, tetapi menolong dengan cara dan syariat yang benar. Di antaranya yaitu ketika kita terpaksa harus bersama dengan kawan akhwat kita, maka harus di tempat yang terbuka, yang siapapun orang bisa dengan mudah melihatnya. Karena apa? Akan mengurangi fitnah. Sebab ketika hanya berduaan dan mohon maaf bergoncengan dengan akhwat yang bukan muhrim, itu hukumnya haram. Nggak boleh, kecuali kalau memang dia muhrim kita. Bagaimana Ustadz kalau ternyata ini betul-betul sangat darurat? Kecuali tingkat kedaruratannya sangat, yang di situ bisa mengancam jiwa, maka hal itu dibolehkan karena hukum kedaruratan berlaku. Tetapi ketika tingkat kedaruratan itu bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi dan bisa kita tinggalkan, maka tinggalkan. Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itu menjadi ancaman dan bahaya. Sebab pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kawan itu, sahabat itu bisa menjadikan menarik kita, menarik ke dalam surga atau menarik ke dalam neraka. Menolong orang itu bisa berpotensi menjadikan kita mendapatkan surga dan mendapatkan neraka. Maka hati-hati. Di antaranya adab bicara, adab bergaul. Kemudian ketika kita bertemu dalam urusan dakwah, hindarkan sekecil-kecilnya fitnah. Karena menghindarkan fitnah jauh lebih utama daripada kita berpotensi menghadirkan orang lain berdosa karena memfitnah kita. Saya kira mungkin itu yang bisa dijadikan, ya, hindarkan hal-hal yang berpotensi dengan fitnah, cari tempat yang diketahui banyak orang, dan jangan, kalau bisa tidak sampai berduaan dengan teman yang berbeda jenis dengan kita. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum kita belajar dari teman-teman yang sudah muslim ada di rumah, bagi para jemaah yang ingin teman-teman yang berada di sini bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan. Atau bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan. Pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara kita untuk istiqomah itu sendiri? Karena walaupun kita nggak mengajak teman kita itu untuk berbuat baik, mereka dengan kita berbuat dengan perbuatan baik kita sendiri, teman kita itu bisa mencontoh. Jadi bagaimana agar kita tetap istiqomah walaupun kita ajak teman, hanya dengan perbuatan kita sendiri teman itu sudah bisa mencapai perbuatan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Istiqomah adalah sesuatu yang menjadi ciri orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang istiqomah adalah mereka yang memiliki kontinuitas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun, ya seterusnya. Dan orang-orang yang dikatakan orang-orang mukmin itu adalah orang yang pertama menjaga sholatnya. Orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang istiqomah dengan sholatnya adalah mereka yang ketika melaksanakan itu diawali dengan dipaksa. Keistiqomahan itu tidak muncul awalnya kalau tanpa ada paksaan. Maka harus dipaksa. Karena ketika kita memaksa diri kita untuk istiqomah, maka akan muncul di dalam kesadaran akal bawah sadar kita untuk terus-menerus continue melakukan ibadah itu. Sama dengan orang bersedekah. Sedekah itu kalau nggak dipaksa atau menunggu kalau kaya, susah. Karena bisa jadi kalau kaya malah tambah bakhil. Maka orang sedekah itu dipaksa. Hud min amwalihim, kata Allah. Ambillah harta orang-orang yang beriman, yang ketika sudah masuk dalam kategori wajib berzakat, disuruh ngambil, dipaksa. Karena untuk urusan ibadah, ketika itu dalam urusan untuk melatih diri kita, maka harus dipaksa. Yang kedua, munculkan mukhlisina lahuddin, ikhlas. Karena keistiqomahan itu diawali dengan keikhlasan. Betulkan niat kita karena Allah. Lalu upayakan secara maksimal bahwa kita anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarahu, kamu bisa melihat Allah. Fa illam yakun tarahu, maka jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat kamu. Maka itu akan memunculkan kekhusyuan. Ketika kita niat betul, ikhlas mukhlisina lahuddin, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa benar, maka paksa itu, maka akan lahir keistiqomahan, akan lahir kesadaran beribadah, bahwa ibadah itu bukan karena kita ini Allah butuh kita, tapi bagaimana kita jadikan kita yang membutuhkan Allah. Ketika ibadah itu karena kita membutuhkan Allah dan ibadah itu karena untuk diri kita, akan lahir itu. Kalau kita sudah istiqomah, maka kawan-kawan kita, teman-teman kita akan sedikit banyak terpengaruh dengan keistiqomahan kita. Karena memang ketika kita bisa beribadah dan bisa kita jadikan ibadah itu syiar. Bedakan syiar dengan riya. Memang dalam hal ini tipis ya. Mensiarkan ibadah, fahadis birah Quran itu fahadis. Nah, surat Ad-Duha ayat yang terakhir itu ya, kita disuruh menyampaikan, memberikan contoh dalam beribadah itu, mensyiarkan supaya apa? Orang yang terdekat dengan kita wa amma binikmati birahmatika fahaddis. Maka nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu itu, maka sampaikan, siarkan, tunjukkan. Tujuannya bukan untuk riya, tapi tujuannya agar bisa menjadi bagian daripada dakwah. Lah, keistiqomahan kita yang kita bentuk. Kemudian ketika teman kita melihat kita dan kita jadikan itu sebagai wasilah, contoh kepada teman kita. Aku loh ketika sholat tepat waktu, bisa mampu sholat tepat,
ternyata alhamdulillah rezekiku dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah ketika ada yang mau mengajak saya berbuat jahat, sholatku bisa membentengiku dari perbuatan jahat. Maka tidak sedikit teman kita akan berusaha meniru. Nah ini termasuk diantaranya dakwah dengan jalan menunjukkan ibadah kita. Tapi betul-betul kita tata hati. Kita niatkan, ya Allah, aku tidak ingin pamer ibadah, tapi aku kepingin syiar dakwah dalam ibadah. Ini dibolehkan. Dan Allah itu sangat-sangat tahu atas apa yang menjadi prasangka hambanya. Makanya orang lain mau menilai kita apapun terserah. Yang penting kalau perlu kita sampaikan kepada Allah dengan kita tuturkan, kita lisankan kepada Allah dalam doa kita. Ya Allah, saya mau tunjukkan ini bukan untuk pamer, tapi untuk syiar dakwah. Mudah-mudahan Engkau maha tahu atas niatku ini. Itu cukup. Karena insya Allah menilai ibadah kita, bukan manusia yang akan menilai ibadah kita. Dan itu akan bisa jadi jalan teman kita, sahabat kita akan terpancing untuk ikut istiqomah bersama dengan kita. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Kadang seseorang kalau kita ngekos sebuah kajian masa-masa kayak itu, kadang kita merasa bisa. Oh, sesuatu pinter ya. Ya, iya betul. Niat kita tuh mau ini kadang ada bisikan setan, ada itu. Jadi kita tuh ada prasangka. Iya. Memang seringkali kadang orang mau berbuat baik itu dimunculkan gini. Jangan sok alim, ojo sok keminter, jangan sok soleh. Sesuatu yang jelas bertentangan dengan kebaikan itu mesti bisikan setan. Ya. Kalau kita niatkan itu untuk kebaikan, lalu ada bisikan, ingat yuwaswisu fi sudurin nas. Setan tuh akan berusaha mencoba menganggap ketika ada kalimat begini dalam hati kita, ya, saya ini kok sok alim ya. Jangan-jangan itu adalah bisikan setan supaya kita berhenti dakwah. Padahal di dalam hati nurani kita bahwa saya lakukan ini saya tujuannya dakwah. Saya mau dakwah ceramah, saya punya keterbatasan. Saya mau dakwah di mimbar, saya punya keterbatasan. Saya bisanya bagi-bagi share tentang undangan dakwah. Itu termasuk dakwah. Bayangkan kalau di dalam HP kita ada 300, 500 pertemanan. Kemudian teman-teman itu yang 500 itu istiqomah kita undang tanpa ada niat menggurui dan diawali dengan kalimat mohon maaf. Kita awali dengan kalimat mohon maaf, mohon izin, afwan. Lalu kita sampaikan. Ketika dia datang karena undangan kita, maka kedatangannya itu menghantarkan pahala dalam bagi kita. Maka buang jauh-jauh pikiran menggurui soalim. Yang penting kita dengan Allah. Ibadah itu untuk Allah. Ibadah itu hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jelas bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Perkara orang mau menganggap lain, silakan. Yang penting kita tetap istiqomah, sabar, dan yang terakhir tawakal. Jangan lupa berdoa ya, karena doa itu bagian dari senjata kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, sebab selama kita berpuasa, kita berdoa, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa kita. Maka doa orang yang berpuasa ini mustajabah. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita bisa masuk surga bersama-sama, bisa menjadi rombongan pejuang-pejuang agama Allah, karena insya Allah di dunia kita hanya mencari bekal dan sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dimana Allah jadikan seluas-luas pintu kasih sayangnya kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau adalah Zat yang penguasa seluruh alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat kepadamu sampai yaumil akhir. Jadikan kami golongan hamba-hambamu yang terus memperjuangkan syiar agamamu sebagai bentuk kontribusi kami terhadap agamamu untuk akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kawan-kawan kami, teman-teman kami yang mungkin mereka memiliki kelemahan iman, kuatkan imannya ya Allah. Jika mereka memiliki sakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Jika mereka memiliki keterbatasan rezeki, tambahkan rezekimu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bangsa kami sedang mengalami wabah. Hilangkan wabah dan bala ini bagi kami semua. Lindungi kami dari musibah yang menjadi bagian daripada ketentuan yang telah Engkau tentukan bagi makhlukmu. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah menghadapi ujian dunia dan ujian di akhiratmu nanti. Jadikan kami golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu, pandai bersyukur atas segala karunia-Mu, dan jadikan kami golongan orang-orang yang selalu dan tiada pernah berhenti untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang penuh makna dan barokah bagi kami, sehingga melahirkan ketakwaan dalam diri kami, sehingga melahirkan kesucian dalam batin kami, sehingga bisa merubah akhlak dan mental kami untuk selalu bertakwa, untuk selalu taat kepadamu, meninggalkan segala larang-larangan-Mu, dan menjalankan semua syariat-syariat-Mu, dan menjadi bagian daripada tentara-tentaramu untuk menegakkan agamamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang selalu pandai bersyukur, dan lindungi kami dari segala macam sikap takabur, sikap riya, sikap sum'ah, sikap atau sifat yang bisa menghilangkan dan menggugurkan seluruh amal ibadah kami. Hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.